Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita jumpa lagi di dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan membaca dan membuka Alkitab. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam Markus 13 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi, Markus 13 ayat 9 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita boleh belajar di dalam pembacaan kita, bahkan judul dari perikop kita dalam Markus 13 ini, yaitu tentang permulaan penderitaan. Nah, kalau kita berbicara tentang penderitaan, kita berbicara tentang ujian, ya. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu tahan uji. Tujuan itu menentukan sebuah proses. Semakin mulia dan agung tujuan yang hendak kita raih, pasti ujian dan prosesnya akan lebih berat yang kita lewati. Nah, dalam pembacaan kita hari ini berbicara tentang awal dari penderitaan menjelang akhir Tuhan. Siapapun ketika berbicara tentang penderitaan, tentunya kalau kita boleh memilih, kita tidak mau mengalami penderitaan. Tentunya kita akan lebih memilih hidup yang baik-baik saja, menjadi orang percaya tanpa tantangan, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa justru ketika menjelang akhir zaman, sebelum kedatangan daripada Tuhan, akan banyak menghadapi penderitaan-penderitaan di mana itu diperhadapkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bagaimanakah orang-orang yang percaya itu akan diproses, itu akan diuji kemurnian imannya, kesetiaannya kepada Tuhan, maka setiap proses-proses dan ujian itu tentunya bukanlah ujian yang ringan. Untuk melihat seseorang itu murni atau tidaknya, maka seperti emas yang ditempa, yang dibakar, ya. Ini berbicara tentang bagaimanakah emas itu untuk dilihat kemurniannya, keasliannya harus melalui proses dengan api, dengan tempaan-tempaan, ya. Nah, demikian pula bahwa orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi penderitaan-penderitaan sebagai bentuk ujian dan proses untuk melihat kemurnian daripada iman tersebut, maka hal itu harus dilewati. Nah, tujuan akhir kita, kalau tadi saya berbicara bahwa tujuan itu yang akan menentukan proses, maka kita sebagai orang percaya, tujuan akhir kita adalah sorga. Dan untuk mendapatkan sorga, Bapak Ibu, maka kita harus melewati berbagai-bagai ujian untuk menunjukkan kemurnian daripada iman kita. Dan pribadi yang seperti apakah yang berhak mendapatkan sorga, yang berhak mendapatkan tujuan dalam kekekalan itu? Tentu saja adalah pribadi yang teruji. Hanya pribadi yang terujilah yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ujian-ujian di akhir zaman tentunya itu bukanlah ujian-ujian yang ringan, Bapak Ibu.
Ya, ujian-ujian, proses-proses yang kita hadapi di akhir zaman tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Bahkan akan banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Nah, sebagai pembahasan kita, bentuk ujian yang seperti apa saja yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini disampaikan? Yesus sendiri berkata bahwa pada akhir zaman akan terjadi. Nah, inilah pembahasan kita pada hari ini, yaitu bentuk ujian yang akan dihadapi orang-orang percaya di awal penderitaan atau di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan adalah di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, yaitu dikatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, kalau mungkin melihat tayangan di YouTube, banyak sekali program-program tentang penyampaian firman Tuhan, tentang ajaran-ajaran, dan oleh sebab itu sebagai orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, orang yang sudah tahu firman Tuhan dan pernah membaca, mendengar pesan firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, dikatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Disesatkan bisa lewat tayangan-tayangan YouTube yang saat ini di hari-hari ini sangat gencar, saudara, ya. Mereka mungkin sama-sama memakai nama Yesus, sama-sama memakai lambang salib. Tetapi kita harus waspada, apakah ajaran-ajaran itu sesuai dengan firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Yesus, ataukah mereka ada yang mulai menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Waspada supaya kita yang tahu firman Tuhan, kita diberikan kepekaan untuk kita melihat apakah setiap ajaran-ajaran dari YouTube yang kita dengar, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak. Kita harus tetap waspada, ya. Nah, ajaran sesat ini, kesesatannya itu adalah tentang ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Kemudian berikutnya juga kesesatan itu juga ada, dikatakan banyak orang akan mengaku sebagai Mesias. Mesias ada di sana, Mesias ada di kota A, ada di kota B. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Yesus sendiri sudah mengatakan hal itu, bahwa di akhir zaman maka akan ada banyak penyesatan-penyesatan. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, bentuk ujian, secara alam kita akan melihat bagaimanakah ada perang, ada gempa bumi, ada kelaparan. Kalau di hari-hari ini kita mungkin sering merasakan ada gempa bumi di kota A, di kota B, ada juga musibah tentang gunung yang meletus dan lain sebagainya. Kelaparan di kota-kota tertentu, suatu hari akan serempak terjadi kelaparan, suatu hari akan terjadi gempa bumi juga kemungkinan secara serentak dan lain sebagainya. Goncangan-goncangan alam ini menandakan bahwa akhir zaman benar-benar telah tiba menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tentu saja hal ini membuat banyak orang menjadi gelisah, banyak orang menjadi takut. Tetapi percayalah, hal itu memang harus terjadi. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan, menjadikan orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, berikutnya ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, ayat yang ke-9, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Di ayat yang ke-9 di sana sampai ayat 11 di sana, yaitu akan mengalami penganiayaan karena nama Yesus. Ini tentu saja mungkin secara manusia mengerikan Bapak Ibu. Secara manusia itu menakutkan bagi kita karena penyiksaan secara fisik
seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ketika mereka memberitakan, menyampaikan firman Tuhan, mereka harus bayar harga. Ada yang sampai kepada mati syahid dan lain sebagainya. Nah, di akhir zaman akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Akan ada banyak pemberitaan firman Tuhan, di mana orang-orang yang memberitakan firman, atau juga ada anak-anak Tuhan yang mendatangkan kesaksian tentang Yesus, yang memberitakan nama Yesus, ya, yang percaya kepada Yesus, membayar harga, mungkin akan mengalami penderitaan secara fisik, mengalami penganiayaan secara fisik karena mereka percaya Yesus, karena mereka menyampaikan berita tentang Injil Yesus. Nah, ini diberitakan, disampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Dan ini juga disampaikan kepada kita, saudara, bahwa mengiring Tuhan bukan sesuatu hal yang enak-enak saja yang akan kita terima. Bukan hanya berbicara tentang berkat saja, bukan hanya berbicara tentang kita dilindungi saja. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, kasih kita, iman kita kepada Tuhan akan diuji, sebagaimanakah kemampuan kita untuk menghadapi setiap tantangan dan ujian-ujian kepada kita. Kemudian di ayat yang ke-12, bentuk ujian juga bisa terjadi antar saudara, di mana akan ada perang saudara. Saudara bisa membayangkan bahwa ketika keluarga yang mungkin hubungan keluarganya antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, itu hubungan sangat erat, sangat dekat, tetapi bayangkan jika suatu hari karena masing-masing ingin menyelamatkan diri, karena penderitaan yang begitu hebat, karena ancaman-ancaman yang hebat, saudara dengan saudara bisa saling menyerahkan. Saudara dengan saudara bisa saling menyakiti demi menyelamatkan diri masing-masing. Oleh karena itu, mari kita memperkuat hati kita, saudara. Kemudian juga di ayat yang ke-13, bentuk ujiannya yaitu akan dibenci banyak orang karena percaya akan Yesus, ya. Mungkin Bapak Ibu atau kita sudah pernah mengalami dibenci orang, atau mungkin tidak disukai oleh banyak orang karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi di akhir zaman nanti mungkin yang kita alami akan lebih dari apa yang kita hadapi sekarang, karena memang masa-masa itu akan semakin sukar, semakin jahat, ya. Tetapi mari kita senantiasa percaya dan terus berpegang akan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimanakah supaya kita ini menjadi orang-orang percaya yang tahan uji? Dalam Markus 13 ayat 33, Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Nah, berjaga ini yang dimaksudkan Bapak Ibu bukan berjaga secara jasmania, tetapi kita diharapkan oleh Tuhan yaitu berjaga-jaga secara rohani. Dalam Markus 13 di ayat yang ke-36-nya, jangan sampai kita tertidur secara rohani, tetapi terus berjaga-jaga, ya. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita berjaga-jaga supaya kita tetap menjadi orang yang tahan uji, saudara? Maka kita harus penuh Roh Kudus setiap hari. Matius 25 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 di sana adalah 5 gadis bijaksana untuk menyongsong raja yang datangnya tidak tahu ya kapan. Tiba-tiba tengah malam sang raja itu datang, dikatakan, tetapi 5 gadis yang bijaksana itu selalu memiliki persediaan minyak. Jadi bahwa orang yang berjaga-jaga supaya tetap tahan uji adalah gereja yang bijaksana, yaitu gereja yang selalu mempunyai persediaan minyak, yaitu pengurapan Roh Kudus. Lalu selanjutnya, selain kita harus dipenuhkan Roh Kudus setiap hari, menjaganya kita harus dengan bertekun di dalam doa. Dipenuhkan dengan Roh Kudus, nah selalu mempunyai persediaan minyak. Maka kita harus tekun di dalam kita berdoa dan juga meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu terus mengurapi, terus memenuhi kehidupan kita dan akan membawa kepada kita hidup seperti di dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir yaitu Wahyu 3 ayat yang ke-10, yaitu kita boleh tekun mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. 3 hal ini yang akan membawa kita bagaimana kita berjaga-jaga supaya kita tetap tahan uji adalah kita boleh tetap penuh Roh Kudus, bertekun di dalam doa dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang terakhir di dalam Markus 13 di ayat yang ke-13 bagian B-nya dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Untuk bertahan memerlukan kekuatan.
Dan kita memerlukan kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus, itu yang akan memimpin kita sehingga apapun bentuk ujian, proses, itu yang akan membuat kita bertahan. Dan firman Tuhan berjanji, siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan selamat. Tuhan memberkati Bapak Ibu, mari kita terus berjuang mempertahankan iman kita supaya kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah secara manusia kami tidak sanggup, tidak mampu, tetapi ada kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus-lah yang akan membimbing, menopang dan memampukan kami supaya kami dapat melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, kami juga dapat dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tolong kami di dalam kami menyambut akhir zaman ini, keadaan yang semakin sulit, semakin jahat, agar kami tidak takut, tidak gelisah, tidak goyah, tetapi terus berpegang akan kebenaran firman Tuhan, dan kami senantiasa terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, keluarga GPD LCAD Magelang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Engkaulah sumber keselamatan kami, sebab itu kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.